Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas beberapa contoh soal masih tentang persamaan trigonometri, tapi di sini kita punya bentuk soal yang berbeda ya. Sama kita harus mencari himpunan penyelesaiannya nih. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari soal yang pertama ya. Yang pertama ada sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Dimana di sini batasnya 0 kurang dari sama dengan X, berarti X-nya di antara 0, kemudian kurang dari 2 pi. Nah, di sini ada 2 pi. Nah, kalau sebelumnya itu contoh soalnya kita dalam bentuk derajat ya satuan sudutnya, tapi pada soal ini kita punya satuan sudutnya dinyatakan dalam radian atau dalam pi radian. Di mana sebetulnya sama saja, tapi yang harus kita ingat di sini adalah untuk besar sudut atau ukuran sudut yang dinyatakan dalam radian, pi radian ini nilainya sama dengan 180 derajat. Jadi kalau ada 1 pi itu artinya 180 derajat. Nah, di sini ada 2 pi, berarti 2 pi sama dengan 2 dikali 180 derajat, yaitu 360 derajat. Nah, jadi nilai dari 2 pi itu sama dengan 360 derajat. 0 radian berarti sama dengan 0 derajat ya. Nah, berarti batas ini sama saja dengan 0, berarti di antara 0 sampai dengan 360 derajat ya. Oke, itu yang perlu kita ingat. Nah, kalau kita pakai rumus yang kemarin itu kan ada nilai X sama dengan nilai X1 atau X2 dan seterusnya gitu ya. X ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena kita di sini dalam satuannya radian, pi, maka ini berubah menjadi X ditambah K, 360-nya kan sama dengan 2 pi ya, berarti K dikali 2 pi. Nah, seperti ini ya. Ini berdampak pada rumusnya. Oke, mari kita selesaikan. Sini kita punya soalnya. Sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Berarti langkah pertama sama kita tentukan dulu nilai dari negatif setengah akar 3 ini didapat dari sin berapa gitu ya. Nah, di sini nilai sin itu negatif berada di kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Kita tahu kalau nilai sin 60 derajat itu 1/2 akar 3 ya kan. Sedangkan relasi untuk di kuadran 3, nilai dari sinus 60 derajat ini sama dengan negatif dari nilai sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Berarti di sini kita punya sin 240 derajat ya. Nah, ini kalau kita terbiasa dengan ukuran derajat. Tapi tidak apa-apa, tinggal kita ubah aja ke dalam bentuk pi radian. Berarti tinggal kita bagi nih 240 derajatnya dengan 180 derajat. Oke, berarti di sini kita bagi dengan 60 ya semuanya. Berarti 240 kita bagi 60 menjadi 4. Kemudian 180 bagi 60 jadi 3. Sehingga kita punya 4/3 pi radian. Nah, inilah berarti nilai dari sin 240 derajat ya. Maka kita tulis nih di sini. Sin X sama dengan sin 4/3 pi. Oke, berarti di sini kita dapat persamaan X sama dengan 4/3 pi ditambah K dikali 2 pi. Dan satu lagi untuk di kuadran yang berikutnya gitu ya. Yang seterusnya ada pi, kan yang sebelumnya adalah 180 dikurangi X gitu kan. Ditambah
K dikali 360 derajat. Nah, karena 180-nya tadi kita ubah jadi Pi, sehingga ini jadi Pi dikurangi X ditambah K dikali 360 derajat ya. Oke. Nah, berarti ini juga menjadi Pi dikurangi 4/3 Pi ditambah K dikali 2 Pi. Kita substitusi pertamanya K-nya sama dengan 0, maka X yang pertama 4/3 Pi ditambah 0 dikali 2 Pi. Oke, berarti di sini kita dapat 4/3 Pi untuk nilai yang pertama. Ini berada di antara batas ya, batasnya kan yang ini. Oke, berarti ini betul. Kemudian X yang kedua kita masukin ke yang bawahnya. Berarti Pi dikurangi 4/3 Pi ditambah 0 dikali 2 Pi. Oke, berarti ini juga 0 kan? Maka kita punya Pi dikurangi 4/3 Pi. Oke, ini kan bayangkan 1 Pi ya. Ini tuh 1 Pi, dimana bisa kita ubah menjadi 3/3 supaya penyebutnya jadi 3 kan. Oke, 3 dikurangi 4 berarti negatif ya. Negatif 1/3 Pi. Oke, berarti negatif Pi/3. Boleh kan? Negatif Pi/3 ditambah 0. Oke, ini kan tidak mungkin ya kalau nilai X-nya itu negatif, karena kan harus lebih besar dari 0, berarti ini tidak mungkin. Selanjutnya kita ambil nilai K-nya sama dengan 1. Berarti X yang selanjutnya, misalnya kita beri nama X3 ya. Berarti kita masukin lagi 4/3 Pi ditambah 1 dikali 2 Pi. Oke, berarti kita punya 4/3 Pi ditambah 2 Pi ya. Nah, ini supaya jadi mudah, kita kan ubah jadi per 3 ya. Yang 2 Pi ini kita ubah menjadi 6/3 ya kan. 6 dibagi 3, 2. Oke, berarti 4/3 ditambah 6/3. Jadi 10/3 kan. 10/3. 10/3 Pi. 10/3 ini kalau kita sederhanakan jadi 3 1/3 Pi ya. Nah, ini kan lebih dari 2 Pi ya, maka yang ini tidak termasuk atau bukan merupakan himpunan penyelesaian kan. Oke, sekarang kita coba deh satu lagi ya. X yang keempat. Kita pakai yang bawahnya, berarti Pi dikurangi 4/3 Pi ditambah 1 dikali 2 Pi, 2 Pi ya. 2 Pi. Maka di sini kita punya negatif setengah kan tadi ya. Negatif Pi/3 ditambah 2 Pi. Nah, 2 Pi-nya kita ubah menjadi 6/3 Pi lagi. 6/3 Pi. Sehingga kita di sini punya 5/3 Pi. Ini kan masih kurang dari 2 ya. Karena kan ini tuh 1/2/3 Pi. Berarti ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, berarti di sini kita punya berapa nih? Himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Ada 4/3 Pi dan juga ada 5/3 Pi. Maka untuk soal ini bisa kita tulis kalau himpunan penyelesaiannya adalah 4/3 Pi dan 5/3 Pi. Lanjut ya, di sini ada soal yang kedua. Bentuknya adalah 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Nah, ini batasnya tetap dalam ukuran derajat, oke? Hanya bentuknya aja nih yang beda. Ini sebetulnya sama saja. Kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 cos X. Nah, ini kita masing-masing tambahkan dengan akar 3. Berarti ruas kiri ditambah akar 3, ruas kanan juga ditambah akar 3. Sehingga berarti kan ini negatif akar 3 ditambah akar 3 habis ya 0. Maka ini sama dengan 0 ditambah akar 3, akar 3. Oke, atau lebih sering juga kita sebut pindah ruas. Oke ya.
kayak gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan lebih mudah ya. Oke, satu lagi nih, 2, kita bagi aja nih dengan kedua ruasnya ya. Menjadi 2 dibagi 21 sehingga kita punya cos X sama dengan setengah akar 3 atau akar 3/2. Nah, ini lebih familiar kan bagi kita. Nah, sebetulnya bentuk seperti ini ternyata bisa kita ubah menjadi seperti ini yang lebih sederhana. Oke, setelah ini lanjut aja dengan cara yang biasa. Kita cari nilai cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Kita tahu kan kalau cos 30 itu 30 derajat sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, berarti di sini kita punya nilai X yang pertama adalah 30 derajat. Oke, berarti di sini bisa kita tulis ya. Jadi cos X sama dengan cosinus 30 derajat. Maka X yang pertama kita punya 30 derajat. Oke, terus X yang selanjutnya kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 30 derajat. Ini kan termasuk ke dalam himpunan penyelesaian yang pertama. Sedangkan kalau untuk yang negatif 30 ini karena kurang dari 0 berarti tidak merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita cari lagi ya. 30 derajat kita jumlahkan dengan 1 dikali 360 derajat. Oke, berarti kita punya 30 derajat ditambah 360 berarti menjadi 390 derajat ya. Ini lebih dari 360 berarti bukan himpunan penyelesaian. Satu lagi, X-nya kita ambil negatif 30 derajat. Kita jumlahkan dengan 360 derajat. Ini berarti sama dengan 360 dikurangi 30 ya. Jadi 330 derajat. Ini kurang dari 360 betul. Nah, sehingga berarti di sini kita punya himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian yang memenuhi batas-batasnya berarti ada 30 derajat, kemudian ada 330 derajat. Berarti kita tulis 30 derajat, kemudian 330 derajat. Nah, jadi seperti ini himpunan penyelesaian untuk soal yang ini ya. Lanjut soal yang ketiga, kita punya bentuk tan 2x sama dengan tangen 1/3 pi. Karena di sini sama-sama ya nilainya tangen. Oke, berarti tinggal kita lihat aja sudutnya ya. Di sini sudutnya 2x. Nah, nilai di ruas kanan itu 1/3 pi. Oke, berarti besar dari, nah dari sini kita dapat ya. Kalau 2x ini sama dengan 1/3 pi. Oke, nah karena kan yang diminta adalah nilai X ya. Sedangkan di soal kita punya persamaannya 2x. Maka tinggal kita bagi 2 aja kedua ruasnya. Kita bagi 2, yang di sebelah sini juga dibagi 2. Nah, sehingga kita dapat nih di sini X sama dengan 1/3 dibagi 2 jadi sama dengan 1/6 ya. Ya kan? Karena ini sama dengan 1/3 dibagi 2 artinya dikali 1/2 berarti jadi 1/6. Nah, maka jadi 1/6 pi. Nah, sehingga berarti di sini kita punya nilai X yang pertama yaitu 1/6 pi. Selanjutnya kita cari nilai X yang lain dengan menggunakan persamaan untuk yang tangen. Ingat kan untuk yang tangen itu adalah X ditambah K dikali 180 derajat karena periodenya itu setiap 180 kan. Nah, karena di sini pakai pi di mana pi itu adalah 180 derajat yang tadi, maka ini 180 derajatnya kita ganti dengan pi sehingga persamaan untuk yang tangen menjadi X ditambah K dikali V. Nah, sehingga ini juga berarti K dikali V ya. Oke, yang ini 1/6 pi. Oke, ditambah K-nya kita masukin 1 ya. 1 dikali V berarti pi. Oke, 1/6 pi. Kita jumlahkan dengan V. Pi-nya kita ubah jadi 6/6 ya. Ya kan, satunya diubah jadi ini. Sehingga kita punya 7/6 V.
7 per 6 Pi ini berarti kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 6 Pi ya. Masih kurang dari 2 Pi kan. Nah kalau masih kurang berarti ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Yang ini juga termasuk. Maka di sini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 6 Pi. Kemudian ada 7 per 6 Pi. Oke. Soal terakhir, di sini ada 3 tangen theta sama dengan 5 sin theta. Dimana di sini batasnya ada 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Kita lihat ya, di ruas kiri dan kanannya ini nilai perbandingan trigonometrinya berbeda ya. Yang sebelah kiri itu tangen, sebelah kanan itu sin. Nah, kalau menemukan seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan dari identitas trigonometri ya. Nah, tangen bisa kita tulis ulang menjadi sinus theta ya kan, per cos theta, boleh kan? Oke. Berarti kita punya ini di sebelah kiri, sebelah kanannya tetap 5 sin theta. Oke. Nah, di sini berarti kita kalikan kedua ruasnya dengan kosinus theta ya. Oke, kita kalikan dengan kosinus theta. Kosinus theta dibagi kosinus theta di sini habis ya 1. Maka tinggal 3 sin theta sama dengan 5 sin theta cos theta. Nah, udah mulai agak sederhana nih ya, tapi belum selesai. Kita coba buat menjadi sama dengan 0. Artinya berarti yang 5 sin theta cos theta-nya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dengan cara kita kurangkan dengan 5 sin cos theta kedua ruasnya. Berarti sebelah sini menjadi 3 sin theta dikurangi 5 sin theta cos theta sama dengan 0. Karena ini kan dikurangi hal yang sama jadi 0 ya. Nah, di sini ada 2 suku yang masing-masing sukunya ada sin tetanya. Ini sin theta, kemudian di sebelah sini juga sin theta. Kita pisahkan ya sin tetanya. Kita keluarkan ke depan sin theta, berarti dikali yang suku pertama ada 3, berarti 3 ya kan, 3 kali sin theta. Kemudian dikurangi ini sin tetanya karena udah diambil ke depan, berarti tinggal 5 cos theta sama dengan 0. Oke, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita punya 2 kemungkinan nih. Yang pertama, kita punya kemungkinan yaitu sinus tetanya sama dengan 0, ya kan? Kalau tidak yang ini, pasti yang ini kan yang sama dengan 0-nya. Oke, berarti ini kemungkinan yang pertama. Atau bisa juga yang kedua, yaitu 3 dikurangi 5 cos theta sama dengan 0. Ruas yang satunya lagi, suku yang keduanya yang sama dengan 0 gitu kan. Sekarang kita ingat lagi, sin berapa yang hasilnya itu 0? Ada sin 0 ya kan? Sin 0 derajat sama dengan 0. Kemudian ada sin 180 derajat juga sama dengan 0. Terus ada sin 360 derajat juga sama dengan 0. Nah, berarti dari kemungkinan yang pertama ini kita dapat tetanya bisa 0, bisa 180, bisa 360 derajat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua kita ambil dari suku yang kedua, yaitu 3 dikurangi 5 cos theta sama dengan 0. Oke, berarti kalau misalnya kita pindahin ya, ruas ininya jadi 3 sama dengan 5 cos theta. Nah, sehingga kita punya cos theta ini sama dengan 3 per 5 ya kan. Nah, kita cari deh nilai dari tetanya berapa yang memenuhi 3 per 5 gitu. Oke, bisa kita pakai ini nih. Arc cos dari 3 per 5
Atau kalau kita buat desimal jadi 3/5-nya dibuat jadi 0,6 ya. Nah, ini menurut hasil perhitungan hasilnya adalah 53,1 derajat. Boleh pakai kalkulator saintifik atau pakai tabel matematika yang kayak kemarin ya. Nah, berarti di sini kita punya nilai tetanya adalah 53,1 derajat. Kita cek ada lagi nggak ya selain 53,1, tinggal kita ubah aja jadi negatifnya ya kan. Jadi negatif untuk theta yang kedua ya, ini negatif 53,1 derajat kita jumlahkan dengan 1 dikali 360. Berarti 360 ini dikurangi 53,1 berarti ya. Ini sama dengan 306,9 derajat. Oke, sekarang kita tandain ya, ada 0 derajat, kemudian 180 derajat, 360 derajat, kemudian ada 53,1 derajat, dan 306,9 derajat. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan dari besar sudut yang paling kecil yaitu 0 derajat, kemudian ada 53,1 derajat, kemudian ada 180 derajat, terus ada 306,9 derajat, terus ada 360 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 sudut yang memenuhi himpunan penyelesaian untuk persamaan yang soal keempat ini. Nah, jadi seperti itu penyelesaian beberapa contoh soal persamaan trigonometri. Nah, jangan lupa kalian cari tahu soal yang lain lagi supaya semakin terlatih ya. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.